Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafiina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pejuang Islam, para pejuang fi sabilillah, man kharaja fi ta'allumil ilm wa huwa fi sabilillah hatta yarji'ah. Orang yang keluar dari rumahnya dalam rangka menuntut ilmu, belajar, maka dia adalah dalam keadaan fi sabilillah sampai pulang. Andai kata kalian misalnya di tengah jalan ada masalah sehingga meninggal dunia, maka itu dianggap meninggal dunia dalam keadaan mati syahid. Kenapa? Karena kalian dalam keadaan fi sabilillah. Jadi kita ini sedang melakukan hal yang sangat mulia. Menuntut ilmu itu adalah fi sabilillah. Rizki, yang bangun, yang miring-miring ini berdiri. Yang sudah miring-miring berdiri. Ayo, yang sudah miring berdiri. Biar fokus ya. Oke, pada saat ini masih ada kesempatan. Ada waktu sekitar 10 menit. Saya akan terangkan tentang sujud. Kemarin diterangkan sujud. Ada berapa syarat sujud? Mari. Syarat sujud? Ada 7. Ya. Oke, itu tidak akan saya ulang. Tapi untuk berikutnya, saya pada saat ini akan menerangkan tentang macam-macam sujud dalam Islam. Sujud dalam Islam itu ada berapa macam? Masih ingat? Hah? Berapa? 3 atau 4? Ada 4. Ingatin ya. Nanti akan saya ulang-ulang biar kamu paham tanpa pusing-pusing ngapalin dengan sendirinya apa. Tapi dengerin dah. Sujud dan macam 4. 1, sujud ketika salat, baik salat fardu ataupun salat sunnah. Ada istilah sujud. Yang kedua, sujud apa? Sujud sahwi, yaitu sujud ketika kita melakukan hal-hal yang memang disunnahkan, sujud sahwi ketika dalam salat. Yang ketiga, sujud tilawah. Apa sujud tilawah itu? Sujud yang satu. Sujud ketika membaca atau mendengar ayat sajadah, disunahkan sujudnya. Yang keempat, yang terakhir, sujud syukur. Apa sujud syukur? Sujud ketika kita sedang mendapatkan karunia atau nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dianjurkan kita sujud. Jadi ada berapa macam sujud dalam Islam? 1, 2, 3. Yang keempat, sujud syukur. Ya. Sekarang sujud sahwi. Kapan kita disunnahkan melakukan sujud sahwi? Oke, saya urut ya. Kamu dengerin, nanti ada pertanyaan, insyaallah ada waktu ya. Yang pertama ialah ketika kita meninggalkan sunnah ab'ad dalam sholat. Dalam sholat itu ada 2 macam sunnah. Satu namanya sunnah, satu namanya sunnah, 2 sunnah hayat. Apa sunnah ab'ad? Ketika ditinggalkan disunnahkan melakukan sujud sahwi. Ada berapa sunnah ab'ad? 7. Bagus. 1, tasyahud awal. 2, duduknya tasyahud awal. 3,
membaca sholawat kepada Nabi di tasyahud awal. Keempat, itu rukun. 4, membaca sholawat kepada keluarga Nabi di mana? Tasyahud akhir. Yang kelima, yang keenam, berdirinya pun. Yang ketujuh, membaca sholawat kepada Nabi, keluarga Nabi di dalam ini yang jam kayaknya santai takut semua ini. Mantap ini. Sudah. Oke. Nah, jadi sujud sahwi, perhatikan. Gimana caranya sujud sahwi? Caranya sujud sahwi itu dilakukan sebelum salam setelah baca tasyahud akhir. Jadi kalau kita ringkas, innaka hamidum majid. Hati niat saya sujud sahwi. Langsung sujud. Allahu Akbar, baca subhanalladzi la yanamu wa la yasud. Langsung duduk. Allahu Akbar, baca apa? Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Sujud lagi. Allahu Akbar, baca subhanalladzi la yanamu wa la yasud. Duduk lagi. Allahu Akbar, langsung assalamualaikum. Paham tuh? Satu diantaranya tadi meninggalkan sunnah ketika sholat kita nggak baca kunut atau sebagian saja yang ditinggalkan, nggak baca sholawat kepada Nabi atau kepada Nabi di kunut, itu disunahkan sujud sahwi. Hukumnya apa sujud sahwi? Andai kata nggak sujud gimana sholatnya? Tetap sah. Ya, cuman kurang fadilahnya karena meninggalkan sunnah. Kenapa? Sunnah dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak dosa. Nah, lanjut. Ana saleh. Yang kedua, Yang kedua ialah disunahkan sujud sahwi ketika kita lupa mengerjakan pekerjaan yang mana andai kata nggak lupa dikerjakan itu menjadi batal. Sini semua. Ada pekerjaan dikerjakan dalam sholat kalau sengaja dia batal. Tapi ketika itu kita lupa mengerjakannya, karena lupa dikerjakan, itu enggak batal. Tapi disunahkan sujud sah. Apa contohnya yang paling gampang? Gini, kita habis makan, lupa gak kumur ya, kumur. Tiba-tiba pas lagi sholat ada sisa-sisa makanan, daging misalnya nih. Nyempil di gigi. Tiba-tiba kamu telan, tapi kamu ada lupa, ya, menelannya lupa. Nah itu namanya andai kata kamu telan sengaja itu batal sholatnya. Tapi kamu telannya karena lupa. Nah ketika itu kamu disunahkan sujud sahwi nanti sebelum salam. Paham ya? Tetapi kalau kamu ingat nggak boleh telan, gimana caranya? Dibuang. Perhatikan gimana cara buang. Kalau kamu sholat berjamaah, perhatikan, lihatin saya semua. Dibuangnya ke bawah. Jangan ke samping kanan, kiri atau kanan. Kenapa kalau samping? Ada temannya. Atau kalau nggak diambil pakai tangannya, diambil, dibuang. Paham ya? Jadi sisa-sisa nasi dalam makanan ketika sholat nggak boleh ditelan. Kenapa boleh ditelan? Kenapa batal? Makan namanya. Oke, ini sekarang kita kembali ke depan. Dalam sholat ada istilah takbiratul. Apa artinya takbiratul ihram? Apa artinya takbiratul ihram? Tapi ini bisa nih kawan. Takbiratul ihram, ayo Adil. Adil sudah jawabnya. Dah. Apa? Iya bagus. Takbir yang mengharamkan, kata Yafi, Ustaz Yafi. Pintar. Ya. Apa artinya takbir mengharamkan? Perhatikan, dengar semuanya. Yang dimaksud dengan takbir mengharamkan ialah takbir itu bisa mengharamkan sesuatu yang halal. Jadi sesuatu yang halal sebelumnya ketika takbir itu dimulai itu haram dikerjakan. Apa contohnya? Sebelum sholat kita boleh makan nggak? Halal kan? Minum?
halal. Tetapi ketika takbir dikumandangkan, berarti sholat sudah Allahu Akbar, sudah nggak boleh lagi makan. Kalau dikerjakan hukumnya haram dan membatalkan sholat. Kenapa? Karena kita sudah mulai takbir, mulai melakukan sholat. Itu namanya takbiratul ihram. Nah tadi itu perhatikan, ketika kita kelihatan ada sisa-sisa makanan, kamu sadar, ingat, lalu ketika itu kamu langsung telan, maka sholatnya batal. Nah lalu ternyata ketika itu kamu lupa, langsung ditelan. Nah itu namanya lupa mengerjakan perkara yang batalkan. Setelah itu disunahkan sujud sahwi. Paham? Paham? Nah nanti yang itu yang bercanda-canda nanti saya ceritanya nanti. Nah, bisa nanti masuk ke hukuman. Dah. Itu yang pertama. Yang kedua ya. Yang pertama tadi lupa mengerjakan sunnah ab'ad. Yang kedua apa? Mengerjakan perkara yang membatalkan sholat tapi dikerjakannya karena lupa. Yang ketiga, memindahkan sunnah atau rukun bukan pada tempatnya tapi bukan yang membatalkan sholat. Apa contohnya? Contohnya ketika baca Fatihah tidak dibaca waktu berdiri. Apa contohnya? Dibaca waktu duduk. Nah itu nanti kalau kamu mengerjakan hal seperti itu sebelum salam disunahkan sujud sahwi. Paham? Nah yang ketiga, yang keempat yang terakhir ialah lupa. Perhatikan, lupa dengan hitungan rakaat. Ini paling gampang contoh ya. Lupa ketika hitungan rakaat, tiba-tiba kamu sholat zuhur misalnya, pas 4 rakaat kamu lupa, bingung. Saya apakah sudah 4 rakaat, apakah di 3? Begitu ya? Suka ada begitu nggak? Ada. Ya. Nah, ketika kondisi kamu seperti itu, pas terakhir itu rakaat 4 kamu lupa, apakah ini 4, apakah 3, maka kamu harus meyakini yang kurang. Berapa yang kurang berarti? Artinya kamu nambah lagi 1 rakaat. Ya, begitu. Nah, setelah itu kamu disunahkan sujud sahwi. Paham? Ulangi lagi di pertama. Sebab disunahkan sujud sahwi ada 4 ya. Yang pertama apa teman-teman? Meninggalkan sunnah ab'ad atau sebagiannya. Yang kedua, mengerjakan perkara yang membatalkan sholat, andai kata sengaja, tapi dikerjakannya itu dalam keadaan lupa, maka disunahkan sujud sahwi. Yang ketiga, memindahkan tempat baik rukun atau sunnah, tapi bukan rukun yang membatalkan sholat ya, bukan pada tempat. Biasanya Fatihah dibaca ketika duduk dan sebagainya. Yang keempat, lupa hitungan rakaat dan mungkin untuk ditambah. Ya, artinya ya kalau misalnya sekalipun kamu ketika nambah sudah ternyata setelah nambah kok 5 rakaat nggak masalah ya. Pokoknya kalau lupa itu langsung kamu yakinkan pada yang kurang. Jadi kalau 4 rakaat yakinkan pada 3 nambah 1 rakaat. Sekalipun itu jatuhnya 5 nggak masalah, nggak batal. Tapi nanti kamu disunahkan sujud sahwi. Paham semuanya? Oke, ini ya. Ini nggak jalan benernya ya? Hah? (728). Oke, sekarang kalau saya kasih pertanyaan kira-kira bisa jawab nggak yang tadi itu? Oke, sekarang gini aja. Ada bareng-bareng, bukan jadi satu. Ada berapa sunnah ab'ad? 1. Hah? Tasyahud awal. 2. Dulunya tasyahud 3. Membaca sholawat Nabi di mana? Yang keempat, membaca sholawat kepada keluarga Nabi tersahir. Yang kelima, yang keenam, yang ketujuh. Oke, bagus. Sekarang ada berapa macam sujud dalam Islam? 1.
Yang salat 2. Tarawih 3. Di tilawah 4. Syukur. Ada berapa syarat sujud? 1. Pertama, oke bagus. Sujud kepada 7 anggota. Apa saja anggota 7 itu? Tidak. 1, 2, 3, 4, 5. Terakhir Jari kaki. perutnya jari-jari kaki ya. Jadi jangan diangkat perutnya ya. Jangan diangkat perut, bukan punggungnya, perutnya. Dah, syarat sujud yang kedua. Yang kedua, tidak dibuka. Jadi nggak boleh sujudnya begini. Nah, cewek, kalau cewek juga sama ya, mukanya naik ke atas. Perhatikan, perempuan itu nggak boleh ada yang kelihatan sekalipun satu helai rambut. Jadi harus betul-betul ditutup rambutnya. Gimana caranya? Pakai daleman ya, pakai daleman. Berapa bukanya? Bukanya apa? Tidak, itu wanita ukur 3 jari tangannya dari alis ke atas. Nah, 3 jari itu. Jadi jangan lebih ya, takutnya nanti kalau lebih itu apa? Aurat ada yang keluar kelihatan. Jadi 3 jari sudah cukup gitu ya. Apa tadi? 1. Yang kedua. Yang ketiga. Salah satu 3. Ya, agak ngacak, boleh ngacak, apa ngacak kan? Yang ketiga kata Yafi, bagian belakang lebih tinggi daripada adanya nongging. Jadi ini kan belakang nih bokong, lebih tinggi daripada kepala. Jadi kalau sudutnya sama, karena saya contohin dulu ya, ada orang sudutnya sama, kayaknya males atau lagi capek, akhirnya nggak diangkat belakangnya ini. Lalu begini, itu nggak suka saya. Jadi harus diangkat, gitu ya. Kecuali kalau darurat, ada orang wanita, ada wanita hamil, misalnya perutnya gede banget, akhirnya sujud gini nggak bisa, akhirnya pakai bantal, nggak apa-apa itu. Kenapa? Namanya darurat. Oke, 3. Yang keempat, jidat harus diberat, kepala diberat, artinya harus ditaruh begini, taruh, jangan dia angkat. Andai kata ada kapas, nanti akan berbekas. Jadi begitu kita sujud, taruh langsung dia ditaruh, jangan dia angkat ya. Itu yang keempat. Yang kelima, mana ya ini suaranya ya? Yang kelima, yang kelima harus niat Jadi sujud itu memang niatin, bukan karena terkejut. Ada orang karena terkejut lalu sujud, atau di belakang ada yang usil bercanda didorong, langsung sujud. Itu nggak boleh itu. Atau terkejut tiba-tiba ada petir, langsung sujud. Nggak boleh dia. Artinya perhatikan, kalau terjadi seperti itu, balik lagi ke atas. Tiba-tiba ada yang ngedorong dari belakang. Kamu seperti begini mau sujud, jangan terusin. Balik lagi ke atas, berdiri tegak, niat betul kita mau sujud. Paham? Yang keenam ini ngacak tadi sudah, tukar ngacak. Yang keenam ialah tidak boleh sujud kepada sesuatu yang ikut bergerak dengan kita ya. Apa saja ikut bergerak, apa contohnya ikut bergerak? Kalau wanita itu paling gampang mukenah ya. Kan ikut bergerak, tiba-tiba mukenahnya panjang, dilihat lebar karena wangi, pas ketika sujud digelar lalu disujudin. Itu tidak boleh ya. Atau kalau cowok apa? Surbannya lagi melilit di wajah apa? Di lehernya lalu disujudin, itu nggak boleh. Kenapa? Karena itu ikut bergerak. Kalau misalnya ada kejadian ternyata ketika mau sujud ternyata kotor di bawah nih. Kotor banget. Tadi waktu berdiri gak perasa. Pas ketika rukuk kelihatan kotor banget. Oh, punya surban, pengennya dipakai, gimana? Boleh dipakai, dilepas ketika sujud, tapi ditinggalkan di situ. Jadi dilepas, sujudin, ditinggalkan di situ. Itu gak apa-apa. Itu namanya sudah kayak bergerak lagi sudah. Paham ya? Ngerti ya?
atau pakai sapu tangan, atau pakai tisu. Kayak saya ini kan, saya kan selalu pakai tisu. Bisa saya, nah gitu. Kenapa saya pakai tisu? Saya ini punya penyakit dari kecil, nggak sembuh-sembuh sampai sekarang, penyakit ingusan. Jadi suka ingusan terus. Jadi kayak anak kecil saya ini, lalu sudah tua. Nah, jadi kalau misalnya begini, tidak masalah. Jadi kan, yang penting jangan bergerak lebih 3 kali berturut-turut dalam satu rukun. Contoh begini, saya kasih contoh nih. Ketika kamu rukuk, Allahu Akbar, kok kelihatan kotor, langsung sami Allahu liman hamidah, semuanya dulu. Langsung dipegang ya. Ya. Allahu Akbar. Ditinggalkan tapi ya. Ya ngerti ya? Biasanya sapu tangan, boleh nggak masalah. Jadi ketika sujud langsung ditaruh itu, sapu tangannya kita sujudin langsung, lalu kita tinggalkan, jangan diangkat lagi. Nah, itu boleh namanya. Kenapa? Karena dia sudah tidak ikut bergerak. Tapi kalau kayak surpan yang melili di leher, kamu sujudin, diangkat lagi ke atas, setelah ditinggalkan, maka sujudnya tidak Kenapa? Karena sujud kepada sesuatu yang ikut bergerak. Paham? Yang terakhir, yang ketujuh. Apa yang ketujuh? Tuh, apa mainan? Berhenti sejenak setelah bergerak. Jadi setelah bergerak berhenti sejenak. Semuanya diperhatikan. Semua anggota badan berhenti sejenak. Allahu Akbar. Kalau kamu nggak berhenti sejenak, misalnya begini, sekalipun lambat nggak sah. Contoh, Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Itu nggak sah. Harus diam sejenak. Allahu Akbar. Sami Allah. Minimal berapa minimal? Minimal cukup baca subhanallah. Allahu Akbar, subhanallah. Sami Allah, subhanallah. Andai kata misalnya kamu terburu-buru, sudah kebelet, tadi lupa enggak ini, antri, kamu terpaksa sholat, kalau pakai hukumnya ya. Pas ketika itu kamu udah nggak tahan lagi, akhirnya sholat pakai itu maknanya saja, itu boleh sah. Allahu Akbar. Semoga ada sah. Paham ya? Yang penting cuma ini. Paham? Paham tuh? Kalau saya kasih pertanyaan kira-kira ingat nggak? Insya Allah. Ya, sekarang. Oke, saya kasih pertanyaan aja, kasih kesempatan satu orang kasih pertanyaan saya. Siapa saja? Ini ngisi waktu ini. Ada? Kalau enggak ada saya nanya. Siapa? Gak ada. Oke, dah. Apa tadi? Tumainah ya? Nah, jadi tumainah itu apa arti tumainah? Berhenti sejenak setelah bergerak. Nah, jadi terus yang sering kamu lupa itu ketika sujud tuh. Pasti saya kalau di belakang kakinya gitu ya. Itu kelihatan dengan saya ketika sujud kakinya diangkat. Ada yang nggak diangkat tapi begini. Itu nggak saya. Jadi bukan punggung tapi berbutulul asabi kalau bahasa Arabnya itu. Perutnya jari-jari kaki ya. Itu kenapa Farel nggak pakai peci Farel? Perhatikan Ustaz Ramdan udah bilang dari kemarin pakai peci ya. Semuanya pakai peci ya ketika ya. Saling mengingatkan ya nanti, tapi minggu nanti setelah bulan depan ini September semuanya akan tertib. Yang nggak pakai peci juga masuk pada pelanggaran. Ya, cukup demikian ya. Semoga apa yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal. Oke, silakan tuh perempuan turun-turuan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.